Oke, di hari kita mau ngebahas satu anomali aneh ya di Facebook ya. Yang sekarang tuh lagi mendadak jadi rame ya. Gue sih nemuin 3 anomali. Yang ke satu nih, ada banyak orang-orang Facebook Pro ya. Ya misalkan kayak mama Facebook Bro tuh yang salam interaksi. Atau ada orang-orang ya content creator misalkan tadinya ngebahas makanan, ada juga yang piara ikan cupang gitu, biasa foto-fotoin cupang lah, atau mancing, berkebun. Ini mendadak ganti setir tuh ya, topiknya 180 derajat. Jadi itu ngebahas hal-hal tuh yang berat-berat gitu loh. Ngebahas soal politik gitu, tuh soal konspirasi-konspirasi. Ya misalkan CIA-CIA-an, Soros-Sorosan, Singapura-Singapuran, sewa-sewaan. Ya pokoknya tuh mendadak juga follower mereka tuh meningkat drastis gitu loh. Postingannya juga jadi rame. Pokoknya bahasnya yang begitu-begitu dah. Iya, abis itu ada yang gila juga gue liatin. Sampai ya biasanya foto cupang-cupangan, dia foto anjing grafik. Terus grafiknya salah lagi anjing. Ya salahnya bagaimana? Ya gue waktu itu ngeliat dia lagi ngebahas GDP gitu. Ya mendadak yang dia posting tuh grafiknya deprasio. Jadi GDP itu sama deprasio itu tuh emang biasanya tuh diperbandingin, tapi itu bukan hal ya sama. Gue bilang, bang itu kayaknya salah deh yang lu foto sama ini. Gue juga gak diladenin, terus ada orang yang respon ke gue juga, dia bilang iya tuh dia salah. Bukannya gue dijawab malah dihapus anjing komenan gue. Tapi ada orang lain gitu yang bilang juga ini salah, terus ada yang ledekin juga, lu hapus-hapusin postingan deh. Ya mungkin belakangan tuh akhirnya dia sadar kalau dia tuh salah ya, akhirnya grafiknya dihapus sama dia. Terus juga anomali kedua yang gue nemuin ya, banyak orang tuh ya komenan-komenannya gitu ya topiknya tuh sama anjir. Jadi tapi ada keanehannya di sini yang gue lihat ya. Jadi lu bayangin aja, misalkan ya kalau kita ya postingan yang kayak misalnya menarik gitu loh, shit post atau kontroversi, itu yang nge-react ya paling gila banyak-banyaknya juga ratusan, biasanya cuma puluhan gitu. Ya kecuali komennya kelewat ekstrim atau gimana, ya itu jarang banget lah, itu bisa sampai ribuan. Tapi kalau komenan-komenan ini, lu bayangin aja komenan gitu aja, itu waduh anjing, yang nge-react itu ratusan, ribuan tuh udah biasa. Yang nge-replay juga banyak. Jadi menurut gue itu sangat-sangat ya aneh dah dan luar biasa. Terus anomali ketiga, sekarang jadi banyak grup-grup ya yang mendadak tuh dibeli-beliin. Kalau zaman dulu kan yang biasa ngebeliin grup-grup tuh nggak jauh-jauh deh website JD atau anak-anak Suki. Sekarang banyak grup-grup tuh yang mendadak dibeli, dibanting setir tuh jadi bahas politik anjing. Dan gilanya lagi ini grup mendadak tuh postingannya gila-gilaan, dalam sehari bisa puluhan atau bahkan ratusan gitu di spam. Ya pokoknya jadi aneh lah pokoknya grupnya kayak begitu. Ya sekarang kita bahas yang pertama dulu ya, yang soal mendadak orang-orang nih, orang-orang Facebook Pro tuh yang banting setir J180 derajat bahas politik sama konspirasi. Ya sebenarnya kalau orang banting setir konten tuh ya udah biasa lah maksudnya. Gue juga pernah ngalamin gitu loh. Jadi berubah kontennya. Tapi kalau orang gitu dalam waktu berdekatan dan orang itu banyak mendadak banting setir, ya, itu menurut gue suatu keanehan. Tapi gue bisa lihat ada dua kemungkinan. Yang pertama, orang ini gak bener-bener tuh dia ngedukung satu politik tertentu gitu loh. Jadi dia emang ngikutin arus buat ngebet orang aja gitu loh. Ya sebenarnya kalau lu mungkin mikir, ya dengan dia milih salah satu kan pasti ada orang lain yang ngebenci dia kan, yang nggak suka, yang bakal unfollow dia. Justru itu pemikiran yang paling gampang menurut gua. Ya lu nggak bisa serakah lah, lu mesti pengen ngambil gitu dari dua pihak yang nggak bakal bisa. Mendingan lu mihak salah satu supaya orang-orangnya akhirnya tuh jadi follow lu. Dan di situ juga lu bisa mendapatkan keuntungan. Keuntungannya di mana? Dengan lu bikin hal-hal yang kontroversi gitu, postingan mihak salah satu, terus kayak mancing-mancing orang marah, dan lu lihat hasilnya. Yang komen ribuan, yang nge-share ribuan, puluhan ribu, bahkan yang nge-react juga banyak. Itu kan duit anjing, biar kata dia postingnya misalnya picture-nya ya nyeleneh, atau grafiknya ngawur gitu loh. Itu bisa dapetin duit aja, bisa dapat berapa ratus dolar dia anjir dapat dari postingan-postingan picture-picture kontroversi begitu.
Ya intinya bisa dapet cuan. Apalagi kan yang dibahas soal teori konspirasi. Jadi tinggal ngomong, ah ini kan pendapat gua aja. Dan satu lagi, teori konspirasi itu tuh susah dibuktiin gitu loh. Jadi misalnya dia ngomong, ya gue percaya begitu, lu mau apa gitu loh. Ya maksudnya kan tuh sesuai kepercayaan orang aja teori konspirasi ini. Nah, tapi yang paling cuan, ya yang dibayar gitu loh sama salah satu pihak-pihak tertentu. Ya dia udah dapat duit gitu loh karena rame-ramenya orang nge-react postingan dia. Terus dia dapat follower juga, terus dibayar sama pihak-pihak gitu lagi. Ya misalnya ntar ada orang gitu, dia berubah gitu, udah selesai nggak dibayar. Ya orang kan pasti nanya katanya, ah lu kan dulu ngomongnya begini. Ya dia kan tinggal ngomong, iya namanya pilihan politik kan bisa berubah-berubah. Ya nih hari gue suka pisang, besok gue suka semangka. Nah terus kalau soal anomali yang kedua, yang komenan-komenan ini, sebenarnya menurut gue orang-orang yang marah gitu, ngerespon itu juga bertanggung jawab bikin komenan-komenan itu jadi rame. Jadi gini, gue kasih tahu ya, komenan-komenan ini sistemnya tuh sama gitu loh. Kayak iya kalau kita bilang kayak lu upload video, atau posting picture, atau posting video di YouTube itu juga sama. Semakin banyak orang yang interaksi gitu, misalnya nge-like, nge-dislike, atau orang yang kasih riak-riak gitu, walaupun lu riaknya marah, atau jempol ke bawah, atau lu ngerespon gitu, nge-reply komenan yang marah-marah, ya itu ikut mendukung supaya komenan itu rame. Karena komenan sama, begitu karena rame, banyak yang react, banyak yang reply, itu dimunculin di atas. Ya misalkan lu nggak setuju gitu sama postingan komenannya, atau postingan-postingan dia, picture-picture yang kontroversi gitu. Ya gampang aja lu langsung report. Nggak usah lu kayak pakai kriek-kriek komenan walaupun mukanya marah lah, lu kasih apa gitu, lu kasih foto-foto yang misalnya berbau jomok orang hitam, ya jangan anjir. Itu sama aja bakal kebikinin komenan itu atau postingan orang itu ke atas. Cukup udah report, lu nggak usah ngapa-ngapain lagi. Ya lu juga jangan punya pikiran kayak gini. Kalau nggak dibantah dia keenakan dong bang. Ntar dia nulis apa gitu yang pada nge-reply tuh teman-temannya dia, atau yang nge-react ratusan teman-temannya dia, ya biarinin aja anjing. Sistemnya juga pasti ngenalin, misalnya nge-reply komenan-komenannya teman-temannya melulu, yang nge-react juga ratusan teman-temannya melulu, atau dari IP yang sama, mereka juga pasti ngenalin, oh postingan ini nggak organik nih, ini kayak direkayasa. Ya itu juga nggak bakal dipromosiin. Nah terus kalau yang soal grup, ini justru yang paling seru nih gue bilang. Kan gue udah pernah bilang dari zaman dulu, itu tuh yang namanya jual beli grup itu salah satu hal tuh yang menurut gue paling bego, karena itu sangat amat gak efektif anjing. Ya lu bisa lihat deh di mana orang tuh yang dia misalnya grupnya dijual gitu jadi JD lah atau jadi apa, itu lihat yang bisa sukses kayak sebelumnya gitu loh, kayak awal dia misalnya posting apa gitu loh, itu yang jadi sukses tuh aduh sedikit banget tai, itu bahkan bisa dihitung pakai jari. Ya kenapa? Karena peserta-peserta yang biasanya aktif ya udah pada cabut. Kalau misalkan masih ada yang di dalam situ, ya mereka jadi pasif. Ya mungkin orang-orang itu masih mengharapkan gitu, siapa tahu ntar di grup balik lagi kayak dulu gitu loh. Walaupun ya itu nggak mungkin karena udah dijual kan. Dan satu lagi, lo kalau beli grup itu sama aja lo kayak ngeriset anjing kalau berubah topik. Ya karena sistemnya ngenalin, ini apaan sih gitu, tadinya posting meme atau apa, mendadak berubah jadi politik gitu loh, ini apa-apaan gitu loh. Jadi kemungkinan grup itu juga ya tadinya mungkin postingannya dipromosin kemana-mana, mungkin jadi enggak lagi. Karena kalau lihat aja, lu kalau lihat grup meme ya, ya misalnya tadinya postingannya orang hitam gitu, terus berubah jadi absurd, itu bisa aja lo kemungkinan tuh jadi sepi gitu loh. Jadi mungkin kayak sistemnya ngenalin kayak ada sesuatu tuh yang berubah gitu. Lo perlu sama-sama topiknya itu meme, guyonan. Jadi ini aneh anjing. Jadi lu mendingan daripada jual beli grup, mendingan lu ngelakuin hal yang lain. Gue juga nggak ngerti nih, ini penasehatnya siapa ini, penasehat medsos ini mesti dipecat anjing. Kecuali lu kebanyakan duit dia. Ya jual beli grup itu salah satu hal yang menurut gue paling salah ya, paling salah dan gak efektif juga. Tapi sekali lagi anomali-anomali kayak gini kalau gue lihat ya lucu aja anjir, jadi aneh aja Facebook jadi banyak hal-hal kayak begini. Oke, sekian gitu aja bahasan dari gue. Thanks for watching.
Jangan lupa like, subscribe. Thank you.